Langkah pertama yang harus kita lakukan pada pembuatan peta tanah yaitu add data atau menambah data peta tanah, yaitu dengan cara menambahkan gambar tanah Tahurawan Abdurrahman pada layers. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan geokoreksi pada 4 titik. Jadi terdapat 4 titik pada geokoreksi ini. Kemudian, jika sudah selesai melakukan geokoreksi, selanjutnya yaitu kita dapat menyimpan hasil dari geokoreksi ini. Penamaan file ini dapat kita namai dengan GCP Tanah Tahura atau sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita menyimpan file, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan update georeferencing. Langkah berikutnya yaitu dilakukan pembuatan SHP tanah, yaitu kita dapat melihat caranya di sini ya. Untuk caranya sendiri yaitu dengan membuat folder baru pada katalog. Lalu kemudian kita namai folder ini dengan sesuai keinginan kita, bisa juga dengan SHP Tahura. Setelah itu kita klik New dan kemudian klik Save File. Untuk namanya sendiri itu bisa dinamai dengan Tahura, lalu untuk fitur tab-nya itu diganti dengan Polygon. Kemudian untuk koordinatnya itu dapat kita atur menjadi menggunakan WGS 1984 UTM Zone. Kemudian klik OK dan setelah itu kita bisa memulai langkah selanjutnya. Kemudian untuk langkah berikutnya kita dapat melakukan start editing dengan cara menekan klik kanan ya pada Tahura, lalu edit features, lalu klik start editing. Untuk editing ini sendiri dilakukan agar kita bisa membuat poligon. Jika ada yang seperti ini, kita cukup klik continue. Nah, jika sudah, kita dapat menekan pilihan kata. Kemudian, di sini kita dapat memulai digitasi ya. Dapat dilihat bagaimana proses pembuatan digitasi pada peta tanah Tahurawan Abdurrahman. Lakukan digitasi dengan benar. Setelah digitasi, setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu kita dapat memberikan warna pada SHP. Dapat dilihat cara pemberian warna, kita dapat menekan pada SHP tanah dan kita dapat memberikan warna sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melakukan pemotongan SHP. Pemotongan SHP ini dengan menggunakan Cut Polygons Tool. Untuk melakukan pemotongan ini, kita dapat melakukan pemotongan pada wilayah yang akan kita cut ya, atau kita potong. Pemotongan ini dilakukan dengan cara menitikan pada wilayah yang biru, lalu akan berakhir juga pada wilayah biru.
Kemudian jika sudah selesai, kita klik Save File Tanah, klik kanan, lalu klik Open Attributable, klik Add File, lalu kita beri tulisan keterangan. Di bagian ini jangan lupa untuk tab-nya itu diganti menjadi teks. Lalu untuk length-nya itu diganti menjadi 20. Setelah ini kita dapat mengklik kanan pada kolom keterangan, lalu klik File Kalkulator. Dapat dilihat kita mengklik pada bagian File Kalkulator, lalu klik Yes atau OK. Kemudian di bagian ini kita memilih tab-nya itu berupa string. Kemudian pada kolom keterangan kita dapat memberikan distropatch. Jadi ini didasarkan pada jenis tanah pada Tahurawan Abdurrahman. Kemudian klik OK. Dan di sini sedang diproses. Kemudian kita dapat melakukan yang sama seperti tadi ya, klik kanan pada keterangan, lalu file kalkulator, kemudian klik yes, dan selanjutnya kita pilih string, dan untuk keterangannya ini diganti menjadi distrandep. Bisa dilihat tulisan distrandepsnya, kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu masih sama seperti ini, kemudian klik yes, lalu pilih string, dan klik OK. Setelah itu, proses selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah menghitung luas, yaitu dengan cara add file, lalu untuk name-nya ini kita beri nama luas. Lalu untuk type-nya double, kemudian klik OK. Untuk penghitungan luas ini, kita dapat mengklik kanan pada luas, lalu kita pilih Calculate Geometry. Dan untuk Calculate Geometry ini sendiri, unitsnya kita pilih meter. Nah, bisa dilihat ya langsung keluar untuk luasnya. Kemudian kita klik pada Add File. Di sini kita menambahkan kelerengan. Untuk tab-nya itu menggunakan teks. Sedangkan untuk file properties-nya itu length-nya 30. Sama seperti yang luas tadi, kita file kalkulator ya di bagian kelerengan. Kemudian kita dapat mengklik pada tombol yes. Di sini untuk type-nya itu kita menggunakan type berupa number, dan untuk di bagian keterangan kita dapat memberikan keterangan tidak peka. Jadi dilihat juga berdasarkan dengan ini, type-nya itu string. Kemudian kita add file kembali, lalu tambahkan skor. Untuk type-nya kita pilih double, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya, kita dapat menghitung kembali file kalkulator pada skor. Sama seperti sebelumnya caranya. Kemudian klik yes pada file kalkulator ini. Pada bagian ini kita dapat memilih type-nya itu number. Lalu untuk keterangannya kita ganti menjadi 30. Jika sudah, maka kita langsung dapat klik OK. Kemudian kita dapat melanjutkan proses pada save file tanah, yaitu dengan cara memilih properties. Kemudian di bagian properties ini kita pilih categorize, lalu
klik unique value. Lalu kita dapat memilih pada value-nya itu kelerengan. Kemudian add all value di sini kita dapat mengganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa dilihat proses dari penggantian warna pada video berikut ini. Kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat shape file-nya S atau SHP pada tanah ini sudah terganti warna. Setelah itu klik label features. Setelah itu kita klik properties kembali. Di sini kita melanjutkan proses dari labels, di mana pada label file ini kita dapat mengganti tulisannya ya, kayak huruf besar hurufnya. Terus ada place mark-nya ini juga kita bisa ganti. Kita atur seperti yang ada di video berikut ini. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk kepada kelas lereng. Untuk mengefisienkan waktu ya, jadi kita sudah sebelumnya menambahkan data gambar dari kelas lereng. Nah, selanjutnya itu kita dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengklik pada bagian katalog, lalu kita dapat membuat folder baru untuk kelas lereng. Di sini kita akan memulai proses pembuatan shape file pada kelas lereng ini. Nah, untuk name-nya sendiri itu kita dapat membuat menjadi lereng. Lalu untuk feature tab-nya itu kita mengganti jadi polygon. Nah, untuk koordinatnya kita ganti lagi menjadi WGS 1984 UTM dan klik OK jika sudah. Selanjutnya itu klik kanan pada SHP lereng, lalu klik edit features, lalu klik start editing. Di sini kita klik continue, lalu kita lanjutkan proses berikutnya, yaitu digitasi pada shape file lereng. Kita dapat klik pada create features, lalu klik polygon, dan di sini bisa terlihat kita mulai proses digitasi, sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada SHP tanah. Selanjutnya kita dapat mengganti warna pada SHP lereng. Zoom to layer terlebih dahulu, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dapat dilihat cara mengganti warnanya masih sama. Kita bisa klik bagian hollow sehingga terlihat seperti transparan. Intinya di sini kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan, bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat melakukan pemotongan pada poligon, di mana untuk pemotongan ini sendiri dimulai dari wilayah yang berwarna biru, lalu akan berakhir kembali di wilayah yang berwarna biru. Bisa dilihat untuk cara pemotongan ini pun masih sama seperti dengan ketika cara pemotongan pada SHP tanah sebelumnya begitu. Jika sudah selesai dilakukan pemotongan, langkah selanjutnya kita bisa mengklik kanan pada lereng, lalu open attributable. Di sini kita dapat memilih add file, lalu untuk name-nya itu kita beri keterangan luas, lalu untuk type-nya itu kita pilih yang double, lalu klik OK. Untuk penghitungan luas ini sendiri kita klik file kalkulator, klik yes, kemudian kita bisa mengaturnya juga pada calculate geometry, di mana untuk calculate geometry ini sendiri kita dapat memilih untuk unitsnya itu menjadi meter atau hektar, tapi di sini kita pilih yang meter. Jika sudah, kita
add file kembali. Di sini kita tambahkan klasifikasi. Untuk type-nya yaitu berupa kita pilih yang teks, lalu untuk length-nya itu kita ganti menjadi 20. Lalu klik OK dan di sini kita klik yes saja. Nah, untuk klasifikasi ini sesuai dengan kriteria ya, jadi kita akan bisa menghitungnya, maksudnya bisa menginputnya lagi gitu. Di sini karena warnanya sedikit terlihat mirip ya, jadi kita akan ganti warnanya terlebih dahulu menjadi warna merah. Lalu kita kembali ke Open Attribute Table, di mana langsung saja kita klik klasifikasi dan Field Calculator. Kita klik saja yes. Kemudian kita bisa memulainya ya dengan pertama yaitu mungkin bisa sambil dilihat juga di buku panduan begitu. Untuk klasifikasinya ini, untuk tab-nya kita pilih string, kemudian di bagian box ini ya kita bisa tulis sesuai dengan yang tertera di buku panduan, yaitu lebih dari 45%. Jadi untuk kriterianya kita bisa cocokkan dengan yang ada di modul. Nah, kita dapat melakukan hal ini ya, mengisi kolom di klasifikasi ini semuanya gitu, sesuai dengan kriteria yang sudah tertera di buku panduan.
Nah, kalau udah semua, langkah selanjutnya kita dapat kembali memilih add file. Kemudian di sini untuk name-nya itu, kita beri keterangan dengan nama menjadi kelerengan. Lalu untuk type-nya itu kita pilih teks, dan untuk length-nya itu kita ganti menjadi 20. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk penghitungan pada kelerengan, kita dapat klik kanan, maksudnya klik pada bagian kelerengan, lalu kita field kalkulator. Nah, untuk proses pada field kalkulator ini dapat dilihat seperti yang tertera pada video. Untuk di bagian keterangan ini kita dapat memberi keterangan length. Untuk type-nya itu kita pilih yang string, lalu klik OK. Nah, untuk proses pemberian keterangan pada kelerengan ini dapat kita lakukan sampai semuanya itu terisi. Pada saat proses pemberian keterangan ini, kita dapat melihat juga pada buku panduan ya untuk klasifikasinya. Jadi yang kali ini diberi keterangan agak curam karena mengikuti sesuai dengan persen pada klasifikasi. Begitupun seterusnya, jadi disesuaikan dengan klasifikasi. Nah, untuk yang ini kita beri keterangan curam. Jadi jangan sampai salah dengan pemberian keterangan ini. Namun sesuai dengan ada yang di modul, pada bagian curam ini itu menggunakan keterangan sangat curam.
Jika pemberian keterangan sudah selesai, selanjutnya kita add file kembali. Di sini untuk add filenya itu di bagian name-nya, di bagian keterangan name-nya itu akan kita beri nama skor. Jadi kali ini kita akan menghitung skor dari kelas lereng ini. Untuk type-nya kita pilih double. Selanjutnya kita dapat memulai field kalkulator pada skor. Ini kita klik yes. Lalu pada bagian field kalkulator ini kita dapat mengaturnya. Jadi skornya ini juga sesuai dengan panduan yang ada di modul. Perhatikan dengan klasifikasi dan kelerengannya atau keterangan pada kelas lerengnya. Proses selanjutnya kita dapat mengklik pada SHP lereng, yaitu pada bagian properties. Di sini kita klik simbologi, lalu categorize, terus unique value, dan di sini kita pilih kelerengan, klasifikasi. Lalu untuk warnanya itu juga kita dapat pilih sesuai dengan keinginan kita, sama seperti tadi yang kita lakukan pada pembuatan SHP tanah. Nah, kemudian di sini kita dapat mengklik pada label features sehingga tertera klasifikasi yang sudah sebelumnya kita masukkan. Lalu kita klik properties kembali. Di sini kita klik pada bagian labels. Nah, kita atur menjadi klasifikasi lalu placement. Nah, di sini kita atur menjadi only place lalu remove duplicate labels. Lalu kita klik OK. Setelah pembuatan pada lereng selesai, kita masuk ke pembuatan peta iklim, di mana di sini kita add data terlebih dahulu ya dengan gambar iklim. Hal yang sama kita lakukan proses penitikan gitu pada bagian iklim ini. Jika sudah memiliki 4 titik, maka langkah selanjutnya kita menyimpan dari data berikut ya, sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Untuk file name-nya itu sendiri kita bisa beri nama sesuai dengan apa yang sedang kita buat, contohnya GCP iklim. Langkah selanjutnya kita dapat melakukan update georeferencing. Setelah itu, kita akan masuk ke katalog dan kita akan membuat SHP pada iklim. Langkahnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita membuat folder terlebih dahulu. Kita klik new, lalu kita klik save file. Pada save file ini kita namai dengan nama iklim. Lalu untuk feature steps-nya kita ganti menjadi poligon, lalu koordinat sistemnya masih sama WGS 1984. Lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat klik kanan pada bagian iklim, lalu kita klik edit features, lalu klik start editing. Klik continue.
Kita klik pada bagian Create Feature, lalu klik iklim. Di sini kita akan memulai proses digitasi. Prosesnya pun masih sama, klik bagian iklim, lalu kita klik poligon. Nah, setelah itu kita bisa memulai proses digitasinya. Pada saat penitikan atau digitasi ini, usahakan agar sesuai atau tepat gitu ya. Kemudian, proses selanjutnya kita dapat mengganti pada warna SHP sesuai dengan yang kita inginkan atau agar warna yang itu tuh cocok gitu ketika digunakan ketika ini. Di sini dipilih warna biru tepinya. Setelah itu, kita dapat melakukan proses pemotongan poligon. Dapat dilihat caranya seperti ini ya, seperti yang terlihat pada video. Jika proses pemotongan pada poligon sudah selesai, selanjutnya kita dapat mengganti warna kembali. Bisa dilihat stepnya pun masih sama. Pada penggantian warna ini, kita pilih ketebalannya juga bisa diatur. Tahap selanjutnya yaitu kita masuk kembali kepada Open Attribute Table. Hal yang sama masih kita lakukan, yaitu add file. Kemudian di bagian name ini kita ganti menjadi dengan keterangan yaitu klasifikasi. Untuk type-nya itu kita ubah ya sesuai dengan panduan di modul. Untuk type-nya itu kita ubah menjadi teks. Lalu untuk length-nya itu kita ubah menjadi 20, lalu klik OK. Kemudian kita lanjutkan kembali pada file kalkulator di klasifikasi. Nah, untuk caranya itu bisa terlihat juga pada video berikut ini. Untuk klasifikasi ini sendiri, sesuai dengan panduan yang di modul itu, kita lihat ya, maksudnya lihat juga yang ada di peta. Jadi bisa kita zoom juga yang ada di peta ini berapa gitu. Jadi sesuaikan dengan gambar iklim yang ada di peta. Lakukan hal yang sama pada semua kolom yang ada di klasifikasi. Jika semua pada poligon ini sudah diberikan informasi, kita klik kanan pada iklim, lalu kita klik properties, lalu kita pilih categorize, lalu kita klik unique value. Di sini kita ganti menjadi
value fieldnya itu menjadi klasifikasi. Nah, untuk warnanya juga masih bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini jadi bebas ya, kita ingin memilih yang mana, lalu klik OK. Nah, terlihat warnanya pun sudah berganti, lalu klik label features. Nah, bisa terlihat ada keterangannya. Kita klik kembali pada properties. Di sini kita lalu klik pada bagian label. Nah, di bagian label kita ganti label file-nya menjadi di sini kita ganti menjadi tetap klasifikasi, lalu place properties-nya ini kita klik only place-nya, lalu kita remove duplicate-nya, lalu klik OK. Langkah berikutnya yaitu di sini kita akan membuat overlay dari semua SHP yang telah kita buat. Kita add data saja dari tanah, SHP tanah maksudnya. Lalu kita masukkan kembali SHP kelerengan. Kemudian kita masukkan kembali data dari SHP iklim. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita mencari geoprocessing ya. Maksudnya di sini kita klik geoprocessing, lalu kita pilih tools union. Nah, di tools union ini dapat dilihat di video juga ya agar terlihat lebih jelas. Kita masukkan masing-masing SHP ke dalam input features. Agar mempermudah, ini dapat kita langsung seret saja. Nah, seperti yang terlihat. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik pada bagian output feature class. Nah, di sini kita dapat mengganti namanya ya menjadi overlay. Lalu kemudian kita klik OK. Ini sepertinya ada nama yang sama, sehingga untuk namanya ini kita ganti menjadi overlay Tahura. Bisa yang lain, tapi mungkin ini biar sesuai. Habis itu kita klik OK. Jika sudah, kita tunggu overlay-nya sampai muncul. Mungkin prosesnya memang agak terlihat sedikit lama, tapi tidak lama banget kok. Setelah overlay-nya muncul, kita klik kanan pada overlay Tahura. Kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table. Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan field baru ya. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita klik Add File. Lalu kemudian di bagian Name kita beri nama Score Total. Score Total, setelah itu untuk bagian Type kita pilih yang double. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik kanan pada bagian Score Total. Lalu selanjutnya yang kita lakukan yaitu memilih file kalkulator ya. Langkah berikutnya yaitu kita klik file kalkulator. Di sini kita akan melakukan penjumlahan pada skor total. Jadi skornya itu dijumlahkan semua. Bisa dilihat rumusnya itu juga tertera di modul. Jadi kita dapat melihatnya di modul. Di sini bisa dilihat juga proses penginputan rumus ya, rumus skor totalnya.
Jika sudah selesai pada bagian skor total, selanjutnya kita add file kembali pada tabel ini, yaitu menambah status kawasan. Untuk status kawasan ini, type-nya yang digunakan yaitu teks, lalu untuk length-nya itu kita ganti menjadi 20. Setelah itu kita dapat langsung file kalkulator pada status kawasan. Di sini kita langsung memilih type string, lalu hutan produksi tetap. Jadi untuk pemberian status kawasan ini pun disesuaikan dengan kriterianya ya. Selanjutnya pilih select by attributes, kemudian kita melanjutkan ini ya, rumus yang ada di sini. Jadi disesuaikan dengan kriteria yang ada di modul. Baiklah, jika sudah semua, kita klik Properties. Kemudian pada bagian Properties ini, sama sebelumnya, kita pilih label field-nya itu menjadi status kawasan. Lalu placement properties terus kita atur. Untuk unique value-nya juga dapat kita atur menjadi status kawasan. Dan untuk warnanya pun dapat kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita dapat klik label features dan terlihat sudah ada keterangan hutan produksi ya. Setelah itu kita akan klik kembali properties. Mungkin di sini agak sedikit loading. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat layout peta. Kita klik file, terus kita klik pada bagian print and setup. Kemudian di sini kita mengatur size-nya itu menjadi A4. Lalu kemudian di sini juga kita bisa mengatur atau menyesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Kita tambahkan teks. Di sini kita bisa masukkan judul dari layout peta ini. Bisa mengikuti contoh layout peta yang sudah ada juga.
Nah, untuk penamaannya itu dapat kita namai menjadi peta penentuan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kita juga bisa mengatur bisa di tengah atau rata kiri atau rata kanan, tapi kita di sini menggunakan yang tengah. Terus ukuran hurufnya pun dapat kita atur. Kita juga bisa mempertebal atau bold ya. Kemudian di sini kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan. Agar tampilan peta lebih rapih, kita dapat menambahkan rectangle. Nah, di sini kita bisa membentuk kotak ya, sesuai dengan ukuran yang telah kita inginkan. Lalu untuk warnanya itu bisa dibuat transparan seperti ini. Kemudian kita melakukan insert pada bagian north atau arah mata angin. Kita di sini dapat memilih north yang kita inginkan. Tersedia berbagai pilihan jenis. Pilih salah satu yang akan kita gunakan dalam pembuatan layout peta penentuan kawasan Tahurawan Abdurrahman ini. Jika sudah dipilih, kita bisa langsung klik OK pada bagian menu yang telah disediakan. Nah, untuk ukurannya sendiri juga dapat kita atur ya, menyesuaikan dengan space atau ruang yang ada gitu. Jadi nanti tidak usah terlalu besar, tapi juga diusahakan tidak terlalu kecil. Dan untuk skalanya juga sama, di insert, lalu kita dapat memilih mana yang sesuai atau yang kita inginkan. Dan untuk ukurannya juga bisa diperbesar tulisan dari skala ini. Kita dapat mengaturnya supaya terlihat lebih rapi. Kemudian kita bisa pilih yang lain juga. Kita bisa mengatur untuk skala bar ini sendiri ya, untuk label Nah, untuk ukurannya ini bisa kita sesuaikan juga. Kita bisa atur tempatnya. Kemudian kita klik rectangle kembali dan kita beri kotak lagi. Pemberian rectangle atau kotak ini sebenarnya tujuannya untuk memperindah tampilan dari layout peta yang kita buat. Kita bisa atur juga besar dari rectangle yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita dapat menambahkan teks lagi, di mana di teks ini nantinya akan kita berikan informasi mengenai sumber data. Sumber data ini berupa informasi mengenai Kepala Tahurawan Abdurrahman, lalu bisa juga mengenai Permen 837 atau yang digunakan dalam penentuan status kawasan di Tahurawan Abdurrahman. Sama seperti sebelumnya, untuk bagian teks ini dapat kita atur
ukurannya, lalu kita bisa mengatur huruf apa yang ingin kita gunakan dan lain sebagainya, sehingga tujuannya yaitu untuk memperindah tampilan layout. Kita di sini dapat menambahkan kembali rectangle, menyesuaikan dengan ukuran dari teks yang ada. Kita dapat merapihkan. Nah, untuk proses selanjutnya kita dapat menambahkan legenda, klik pada bagian insert, lalu kita klik legend. Nah, di sini kita klik yang overlay Tahura. Kemudian kita klik next. Lalu bagian legend title ini kita ganti menjadi keterangan. Next, ini selesai, finish. Nah, di sini karena ada beberapa yang tidak inginkan, maka kita ungroup. Jadi kita akan membuang tulisan yang tidak kita inginkan. Seperti overlay Tahura itu akan dihapus. Cara menghapusnya klik kanan lalu kita klik delete. Di sini kita bisa merapihkan tulisan yang sudah ada juga ya. Jadi kita bisa membuat jadi satu atau akan memindahkannya satu-satu. Intinya dalam pembuatan layout peta ini diusahakan memang serapih mungkin dan juga bisa dibuat sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita akan menambahkan kembali teks, di mana untuk teks ini akan berisi informasi mengenai proyeksi UTM atau koordinat yang dipakai. Jadi beginilah kurang lebih dari cara pembuatan layout peta Taman Hutan Raya Wan Abdullah Rahman. Nah, di sini saya menggunakan contoh dari
layout peta yang sudah rapi atau sudah jadi ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara dari layout peta yang sudah jadi ini kita ganti kembali gitu. Jadi kita rombak atau kita ubah warnanya, apakah bisa? Dan jawabannya adalah bisa. Jadi ketika ingin mengubah warna, kita dapat kembali ke tampilan SHP atau tampilan ketika kita akan membuat SHP. Itu bisa diklik di ujung. Nah, ini bisa kita ganti satu persatu seperti ini, tapi agar mempermudah itu kita bisa klik kanan lalu, kita bisa langsung klik properties. Nah, jadi di sini kita langsung bisa memilih warna apa yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita dapat mengeklik pada bagian apply terlebih dahulu. Nah, baru kita klik OK. Kita klik apply lalu klik OK. Nah, di sini tampilan warnanya sudah berubah. Jika sudah seperti ini, kita dapat kembali ke tampilan layout peta yang sudah kita buat. Nah, terlihat di sini warnanya pun sudah berubah ya. Karena berubah, kita pun akan mengganti keterangan di layout peta ini. Jadi kita dapat melakukan delete terlebih dahulu pada keterangan yang sudah ada. Selanjutnya, untuk membuat keterangan seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya, itu nanti kita akan lakukan. Di sini kita juga dapat mengganti north atau arah mata angin. Nah, north arrow-nya ini dapat kita ganti lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, dalam satu peta ini kita dapat menghasilkan beberapa layout peta sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup perlu diedit-edit saja. Nah, jika sudah kita memilih dari north arrow, kita klik OK. Kita atur besarnya. Kita juga dapat menghapus north arrow yang sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat membuat keterangan dengan cara klik insert, lalu kita pilih legend, lalu kita klik data overlay, next saja, finish. Nah, di sini kita dapat menghapus beberapa keterangan yang tidak kita inginkan dengan cara ungroup ya. Nah, di sini kita hapus saja yang tidak diperlukan seperti yang terlihat pada video. Jadi nanti kita bisa mengatur yang tersisa seperti status kawasannya, mengenai keterangan hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatasnya. Untuk ukuran pun masih bisa disesuaikan.
Setelah itu kita dapat menyimpan dengan cara klik file terus ekspor map. Nah, di sini kita bisa menamai file kita sesuai dengan yang kita inginkan agar tidak tertukar dengan file lainnya. Untuk formatnya sendiri atau save as type-nya ini kita bisa memilih JPEG, PDF, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka proses pembuatan layout peta penentuan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman telah selesai.